Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan mengkaji atau mendengarkan uraian dari Ustadz Rizal mengenai hard competencies. Kepada Ustadz untuk menyingkat waktu, kami persilakan langsung. Makasih Pak Arman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman dan para pecinta Al-Quran semuanya, pada sore hari yang tenang ini, yang cerah ini, dan yang sejuk ini, diiringi oleh semilir sore menjelang malam, kita mencoba membahas tentang tahapan-tahapan dalam pembelajaran metode Al-Sani. Kemarin sudah saya upload 2 video tentang soft kompetensi dan hard kompetensi. Nah, sekarang kita break apa hard kompetensi itu. Nah, kita masuk langkah pertama, pendahuluan. Pendahuluan ya. Apa itu pendahuluan? Nah, pendahuluan itu ayat Al-Quran, apapun ayatnya, itu terdiri dari 3 komponen. Kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Ya, nah sekarang coba saya minta Bu Saripah, coba ayat berapa Bu Saripah yang ada di vocab Bu Saripah sekarang? Coba sebutin, kita bahas itu sebentar. Coba sebutin ayatnya Bu Saripah. Ayat apa? Surat apa? Mikdah, Bu Saripah, Mikdah. Mikdah bukan. Oke, surat apa? Ayat 17 Al-Qamar. Oh, surat 54. Al-Qur'an. Oh, pelan-pelan. Walaqad. Yasarna. Oke, kan Pak Herman, apanya tulisannya? Lihat. Yasarna Al-Qur'an. Nah, lidzikri. Oh, Quran. Nah, lidzikri. Fahal min mudzakir. Lidzikri. Fahal mim mudzakir. Fahal min mudzakir. Min mudzakir. Nah kan, nah ini ya. Min ya. Mudzakir. Min mudzakir. Ini ayat ayat 22 ya. 17 ya. 17 Al-Qamar. Oke. Nah, apapun ayat, apakah Allahu Ahad, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan sebagainya, dia hanya 3 komponen. Nah, kita bahas metode kita bahas ini. Oh, ini huruf ya. Oh, penanya harus ambil yang baru nih. Bentar ya. Oke. Penanya yang bahas ini ya. Walaqad, nah, wa 1, la huruf, nah, qad yassarna Al-Qur'ana li huruf, azikri fa huruf ya, hal huruf, min huruf, mudzakir kata benda. Nah, apapun ayatnya, uraiannya cuma 3. Kok enggak dia huruf, kok enggak dia huruf, nih huruf, kok enggak kata kerja, ini kata kerja, ini kata benda, ini huruf, ini kata benda, ini huruf, ini huruf, ini huruf, ini kata benda. Jadi uraian dari ayat itu 3 aja. Kok enggak dia kata benda, kok enggak dia kata kerja, kok enggak dia huruf bermakna. Nah, dalam uraian nanti kata benda ini diuraian lagi, pecah lagi. Tapi secara lebih besar, setiap ayat komponennya cuma kata benda, kata kerja, dan huruf bermakna. Nah, nanti kita tahu, ternyata Al-Quran itu cuma mudah ya, 3. Kalau bahasa Indonesia itu kan dikenal dengan SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, keterangan. Nah, ini kita tahu nih, kita hafal. Kalau huruf apa aja? Dan. Sungguh. Dan sungguh-sungguh. Nah, ini juga sungguh-sungguh. Jadi 2 kali sungguh-sungguhnya. Dan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh. Nah, ini kata kerja. Nanti kita uraikan. Kalau ketemu kata kerja 4 poin ya.
bentuknya, pelakunya, kata-kata, dan pola. Ini karena pendahuluan kita uraikan. Jadi artinya kami telah memudahkan. Kami telah memudahkan. Apa itu memudahkan? Yaitu Al-Quran. Ini kita benar, Al-Quran. Jadi memang Al-Quran itu sudah dimudahkan oleh Allah, mudah. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk zikir itu bisa diingat dan dengan hafalan diingat atau dipelajari karena dia mudah, Atau peringatan. atau diperingatkan gampang. Jadi kalau kita diperingatkan orang pakai Quran ya gampang terima aja, yang melawan pula kita nanti karena dia mudah peringatan, atau diamalkan bisa juga. Al-Quran itu di dalam Quran nggak ada yang susah diamalkan. Suruh puasa kan nggak susah puasa, disuruh sholat susah nggak sholat, enggak kan. Jadi mudah untuk diingat, banyak orang-orang hafiz Quran, mudah untuk dipelajari, gampang dipahami, mudah untuk diperingatkan ke orang nggak banyak dapat petunjuk dengan Quran, lalu mudah diamalkan karena tidak ada satupun perintah dalam Quran yang nggak bisa diamalkan. Dan Pak huruf maka nah, ada hal bertanya Allah, ada orang yang mau belajar, mau mengambil pelajaran, mau sedikit mengamalkan. Nah, dia mudah kalau mau. Dia kalau nggak mau susah. Nah, kalau kita mudah-mudahan di sini teman-teman saya, Pak Herman, Bu Syarifah, dan Pak Sabrisan mau. Nah, ini pendahuluannya. Jadi ayat dalam Quran itu apa saja ayat selalu. Kok nggak kata benda, kok nggak kata kerja, dan urut bermana. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tunggu dulu, Ustaz. Jasarna. Jasarna ini termasuk KKL apa KKSAD? KKL. KKL dia. Kan ada ya nanti itu kan kita belajar ada KKL. ya di situ, Ustaz. Nanti ditanya, nanti diuraikan dulu nanti KKL-nya pas langkah berikutnya. Oh, pernah belajar Bu Syarifah ya? Berarti sekarang kata kerja dulu ya Ustaz ya? Kata benda dulu kita mulai. Kata itu sampai kata kerja dulu, bukan lampau yang akan datang nanti aja gitu ya. Nah, nanti setelah kata benda, kita urutannya kata benda dulu. Nah, ini mungkin dari apa aja dulu, komponennya aja dulu. Bahwa setiap ayat dia 3 komponen. Kok nggak kata benda, kok nggak kata kerja, kok nggak urut bermana. 3 itu aja ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke kata benda. Mudah-mudahan bisa setengah jam ke depan kita bisa ya, fokus. Oke, sekarang kita masuk ke kata benda. Kata benda ya. Kata benda ciri-cirinya ada. Coba kata benda. Dalam bahasa Inggris ada nggak ciri-ciri kata benda? Coba Ibu Bu Syarifah, ada nggak ciri-ciri kata benda dalam bahasa Inggris? Misalnya location, tion. Location, transportation, itu kan tion itu ciri kata benda dalam bahasa Inggris kan? Tion atau man belakangnya, agreement, gentleman, ada man atau r, teacher, apalagi keeper. Nah, itu kata benda semua kan? Ciri-ciri dalam bahasa Inggris. Saya pernah dengar atau depannya a book, atau the, atau several. Pernah dengar? Ya. Nah, di belakangnya tion, action, foundation, semuanya itu kata benda. Belakangnya man, agreement, apalagi permanen, nah, semuanya itu kata benda. R, keeper, teacher, dan sebagainya. Di depannya a book, a house, the book, the house, macam-macam, the king, several time, dan sebagainya. Itu kurang lebih tanda kata benda. Nah, dalam Quran seperti itu juga ada tanda-tandanya. Nah, tanda kata benda dalam Quran apa? Kata benda tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Nah, satu tandanya diawali dengan huruf alif lam. Diawali dengan huruf alif lam. Nah, setiap ketemu alif lam itu kata benda. Contohnya apa? Alhamdulillah. Apa lagi? Al-Baqarah misalnya kan Al-Baqarah. Nama surat Al-Baqarah.
Ketiga aja. Apa satu lagi? Al-Baqarah, apa tuh ya? Al-Kafirun. As-Anas. Al-Kafirun. Nah, Al-Kafirun. Nah, udah. Nah, apa yang membuat dia tanda kata benda? Alif lam ini. Alif lam. Nah, semua nama surat Al-Quran, Al-Fatihah, apalagi Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nas, Anas. Al-Ikhlas, nah semua tuh An-Nujum, Al-Qamar, nah itu cuma kata benda itu. Jadi alif lam kata benda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya setara dengan D, ini D. Nah, Alkitab, nah, Alkitab kan Zalikal Kitab, nah, alif lam itu. Jadi alif lam merupakan tanda kata benda. Alif lam ini kata benda yang dikenal istilahnya. Jadi alif lam alhamd itu jelas barangnya. Al-Baqarah itu jelas barangnya. Al-Kafirun itu jelas orangnya. Al-Qamar jelas barangnya. Alkitab jelas barangnya. Jadi alif lam itu setara dengan D. D ya, setara dengan alif lam itu tanda pertama dari kata benda. Oke. Nah, tanda kedua adalah diawali dengan huruf ma, mi, mu. Nah, contohnya masjidun. Masjid. Nah, masjidun. Oh ya, ma ini dia cenderung berarti tempat atau waktu ya. Tempat cenderung ya, tempat atau waktu. Kami cenderung dia alat. Kamu cenderung orang atau pelaku. Apa tadi Pak Iman? Magdubi. Magdubi. Nah, ini yang ma. Masjidun, magdubi. Apa lagi? Misalnya misakun. Misalnya misakun ya. Ini mi ya. Nah, mu apa contohnya? Mutakin. Mutakin. Oke. Mutakin. Oke. Muslimun. Mamimunnya membuat dia benda. Kita bicara arti nanti ya. Artinya nanti lah. Nah, sekarang tanda dia benda mamimu, tanda benda aja. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan dari mamimu tergantung dari apa yang yang dicari ya. Ya, ma itu nanti tergantung ayatnya nanti. Oh, apakah ma ini tergantung ayat. Apa mi berarti benda atau mu berarti orang atau pelaku, nanti ada ayat nanti ya. Kan ada ayat misalnya muslihun. Nah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orangnya itu ya. Oke, itu tanda 2. Nah, sekarang nggak muat sini ya. Nah, sini saya buatnya. Tanda yang ketiga. Nah, itu baru 2 tanda. Kemudian tanda yang ketiga masuk ya, bisa ya? Bisa. Bertanwin an, in, un. Nah, apapun tanda tanwin itu benda. Contohnya udan ya. Udan. Nah, udan karena an ini tandanya atau benda. In misalnya zulumatin. Zulumatin. Nah, ini yang membuat dia benda. Lalu bukmun, kemarin kan bukmun. Masih bisa buat ini nampak rekan? Bukmun. Masih. Bukmun. Nah, ini tanwin ini membuat dia benda. An, in, un. Jadi kalau saya, ini kata benda apa bukan? Kata benda, apa tandanya? Dia ada tanda ya. Jadi tanda pertama alif lam, ini langsung kelihatan. Alif lam, ma, mimu, an, in. Itu langsung kelihatan pada saat kita baca ayat. Kentara langsung nampak. Nah, yang berikutnya tanda keempat, dia nggak nampak, tapi di belakang huruf jer. Di belakang huruf jer. Nah, huruf jer ini adalah huruf yang mengkasrahkan kata alif lam non.
Jar itu bi. Oh ya, bi. Li. Li. A. Nun. Min. An. Ila. Ala. Fi. Ma'a. Ya, 1, 2 ya. Nanti ada juga metode lain, ada yang lain, tapi nanti kita susulan. Jadi sebentar ini dulu, karena ada wa, tapi ada persyaratan. Wa itu juga bisa ujar, tapi apabila wa itu di belakangnya kasrah. Jadi nanti ya. Nah sekarang huruf jar. Nah, misalnya contoh dalam min misalnya, atau fi, contohnya fil ardi. Fil ardi misalnya. Fil ardi. Nah, fil ardi ini benda, ardi ini benda di samping belakang fi, dia ada tanda alif lam. Nah, ada tanda alif lamnya, ada fi, dia 2. Jadi satu kata benda itu bisa 2 tandanya. Bisa di belakang jar juga, bisa juga ada alif lamnya. Jadi 2 ya, belakang jar. Jadi misalnya kamasali, kamasali, ada tuh ayat kamasali. Maka kamasali ini kata benda, karena di belakang ka. Dan ini harusnya kasrah, kamasali. Nah, itu keempat. Jadi tanda keempat di belakang jar. Kemudian yang kelima, saya kembali ke sini ya, karena tempat muat, hapus ini ya, Bapak. Ya. Hapus ini, tanda kelima, yang bermana benda. Dia sudah bermana benda. Sudah bermana benda. Artinya sudah benda. Bermakna, sorry. Bermana benda. Nah, contohnya apa itu? Nama orang, biasanya kaitan dengan nama-nama. Ya. Nama orang misalnya Yusuf. Ibrahim. Ibrahim. Nah, Yusufu. Nah, kalau nama orang bagusnya tulisnya Yusufu. Nah, Ibrahim. Ibrahimu. Ya. Nah, Ibrahim. Saprisam. Pak Herman, Bu Sarifah, Azizal. Semuanya benda. Nama kota masuk mana, Ustaz? Semuanya. Semua nama. Kota Padang. Itu semua kata benda. Kota Padang, Makkah, Madinah, Bekasi, Sentul, masuk kata benda semuanya. Nama, yang sebutan nama apa? Nama orang, nama benda, bahkan nama tempat, nama hari, saat, frasa, rembu, semua nama itu kata benda. Ya. Oke, nah berikutnya keenam, kan ini nggak ada tanda tanwinnya, nggak ada tanda lamnya kan, nggak ada tapi nama. Nah, yang keenam kata majemuk. Kata majemuk adalah 2 kata yang digabung jadi satu punya makna baru. Jadi maknanya sudah baru, kayak sapu tangan. Sapu itu kan barang yang alat pembersih. Tangan ini. Nah, kalau sapu dengan tangan digabung menjadi benda baru yaitu sapu tangan kayak gini. Iya. Bukan lagi sapu, bukan tangan, tapi sudah benda baru. Artinya gabungan 2 kata benda maka dia punya makna baru. Misalnya contoh dalam baitu rumah. Baitu rumah. Allah. Nah, kalau baitullah Ka'bah. masjid bisa Ka'bah. Nah, tandanya apa? Ini urut kata benda yang keduanya kasrah. Iya. Itu tanda utamanya. Kalau tidak kasrah dia bukan kata majemuk. Walaupun dua kata benda, tapi ini nggak kasrah nggak kata majemuk. Kemudian tanda kedua, yang kedua ini tanda pertama. Ini urut keduanya biasanya mati. Sukun. Nah, mati. Nah, itu tandanya. Jadi kata benda, dua-duanya kata benda. Jadi ada kata benda dan kata benda kedua dia bakal berhakat kasrah. Nah, itu tanda kata benda. Jadi 6 tanda kata benda. Mungkin masuk lain-lain ada tamar butahnya juga di sini mungkin ya. Ada tamar butah. Nah, semua tamar butah itu kata benda. Tamar butah. Gambarnya ini lain-lain aja ya. Misalnya hijarah. Nah, hijarah apalagi bakarah. Nah, itu tanda kata benda. Tanda tamar butah. Jadi tanda kata benda apa tadi coba diulangin Bu Sarifah? Apa tanda kata benda? Kata benda dari awal tanda-tandanya.
Tanda keterbendaan apa coba? Dari awal. Berawalan al, huruf alif lam. Ada alif lam. Ada alif lam. Contohnya apa? Coba. Yang kedua Contoh. Coba sebutin contohnya. alif lam apa tadi itu, Pak Herman? Kenapa kayak? Contoh yang ingat di Quran aja. Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. apalagi Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Qamar, As-Samsu, An-Nujum. Ya, Kan banyak tuh. As-Shalah. ya. Ya. Itu kata benda semuanya. Kata bendanya jelas. Ya, Jelas, tandanya jelas ada di situ. jelas ada. Ah. Yang kedua tadi, boleh saya bantuin? Boleh silakan. Iya. Saya bantuin yang kedua, Bu Syarifah, adalah perawalan mamimu, kan? Ya. Nah, misalnya mim ya. Mamimu, udah berkata. Mamimu. ya. Misalnya Yang ketiga, apa? Maghdubi. Ya kan? Masjid. Sekarang muslihun. Muslimun. Ya. Yang ketiga bertanda tanwin. Ya. In-un. Apa contohnya? Contohnya hudan. Apalagi? Zulumatin. Itu mantap. Apalagi? Bukmun, Om Yun, Fahum. Nah, kan sumun, bukmun, Om Yun. Nah, itu kata benda semua tuh. Tanwin kan? Apalagi? Terus di belakang huruf jar. Nah. Ada beberapa huruf ba, lam, ka, mim, la, ala. Bukan Mbak, bi ya. Bi, bukan. Mbak, bi, li, ka, mim, an, ila, ala, fi, ma'a. Di ma'a. Belakang itu kata benda semua itu. Apa lagi? Yang kelima bernuansa. Bermakna bernuansa kemana gitu. Bernama. Tulisan Ustadz kecil banget. Bermakna benda. Biasanya kaitan dengan nama-nama ya. Untuk nama-nama gitu ya Ustadz ya. Nama orang, nama tempat, nama hari, nama gunung, nama sungai. Semua nama. Seperti Yusuf, Ibrahim, Pak Herman atau apa gitu. Itu nama semua tuh. Padang, Bukit Tinggi. Iya. Terus yang keenam kata majemuk. Apa tuh kata majemuk? Kata majemuk kata yang di awal ada sukun. Dua kata yang digabung jadi satu punya makna baru. Kata yang digabung jadi satu tapi ada huruf, ada ininya, ada makna baru, punya makna baru. Punya makna baru dia menghilangkan makna baru. Dua kata disatukan punya makna baru. Ya. Dan tidak terjadi kan rumah dan Allah. Rumah ini kan tempat tinggal kita nih. Allah. Nah, pada saat rumah Allah digabungkan itu artinya bisa masjid, bisa Ka'bah. Sudah bukan lagi rumah dan Allah. Nah, contoh satu lagi misalnya sabilillah, jalan Allah. Jalan kan jalan Bekasi, jalan Auduri, jalan Sentul, jalan Allahnya. Digabung keduanya bukan lagi jalan, bukan lagi Allah, tapi syariat Islam. Itu makna dari kata majemuk tadi. Mungkin catatan terakhir tambahan buta. Nah, jadi pada saat kita membaca Quran, kita tahu ini kata benda ini. Nah, nanti dalam latihan pola-pola kata benda ini kita lihat juga. Sementara sekarang ciri-ciri dulu. Dia berpola juga kata benda itu. Kalau Indonesia kan ada kata benda, coba. Misalnya kata benda dalam yang tamarduta itu as-sholah gitu tuh masuk ya? Ya masuk. Tamarduta itu biasanya kaitan dengan benda perempuan. Jadi dalam Al-Quran itu kata benda itu punya gender. Ya, punya gender ya, laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kata bahasa Indonesia ini kan nggak ada. Kita bahasa Indonesia tidak mengenal gender kata benda. Tapi kalau bahasa Inggris ada ya kayaknya tuh. Tapi nggak semua juga. Kalau bahasa Indonesia nggak kenal. Kita nggak kenal kata buku laki-laki. Kita nggak kenal kursi perempuan. Nggak kenal.
Atau surga perempuan, neraka perempuan kita nggak kenal. Ya neraka, surga. Bahasa Indonesia tidak mengadop gender untuk kata benda. Nah, untuk itu kalau kita belajar dalam Al-Quran, kita harus menyesuaikan dengan gramatikal Al-Qurannya. Terpaksa sementara kita buang dulu persepsi-persepsi kita sebagai yang memahami tata bahasa Indonesia. Karena tata bahasa Al-Quran dengan tata bahasa Indonesia agak berbeda. Jadi kalau itu, kalau kita paksakan gramatikal bahasa Indonesia kita ke Al-Quran, nggak ketemu nanti artinya. Kita harus menyesuaikan dengan gramatikalnya Al-Quran. Nah, itu langkah pertama. Tadi kan ada pendahuluan ya. Nah, kita sekarang budaykan kata benda. Kita harus memahami kata benda sehingga pada saat menerjemahkan nanti ya dibendahkan dia. Karena ada beberapa benda nggak ada kata bendanya dalam Al-Quran, Indonesianya. Kita contoh misalnya ada kemarin ja'ilun, itu benda, menjadikan orangnya penjadi. Nah, ada kata kenal dengar penjadi, yang ada kata kenal jadi-jadian, ya, cuma ada penjadi. Jadi ada beberapa kata nanti nggak ada kata Indonesianya. Padanannya nggak ada, Ustaz. Banyak yang nggak ada. Tapi nanti setelah kita pahami semuanya, baru kita katakan, oh ini padannya nggak ada, ini padannya nggak ada. Ya itu saya lihat karena ya keterbatasan kosakata dalam bahasa Indonesia, keterbatasan kosakata menyebabkan ada beberapa kata. Contohnya ya kata kursi, kan kita telan bulat-bulat aja. Wasya kursi samawati wal ardh. Kita bingung nih kursinya apa di bahasa Indonesia, nggak ada, ambil kursi aja. Surat dulu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina faktu bisuratin. Datangkan sebuah surat. Nah, kita bingung nih suratnya apa terjadinya. Akhirnya dibuat aja kata surat dalam bahasa Indonesia. Nah, ilmu juga. Ilmu itu temanya apa? Akhirnya tampil aja ilmu. Nah, ada juga rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan. Nah, bahasa Indonesianya rezeki itu apa? Rezeki itu bahasa Al-Quran. Ya karena nggak ada bahasa Indonesianya, ya udah kita ambil aja, kita berdamai. Daripada orang tua kita dulu mungkin bijak dia, diambilnya lah bahasa Al-Quran itu menjadi bahasa Indonesia. Dan banyak lagi kata-kata soal misalnya kan itu bahasa Al-Quran juga. Amma yatasa'alun. Dari situ asal kata itu. Ya. Nah, jadi itu. Jadi kayaknya gini, Ustaz, salah nggak kalau gini? Jadi bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang sudah sempurna dan sangat sempurna. Gitu. Oh ya, pasti. Dibandingkan bahasa lainnya. Oh pasti. Nah, saya nggak bisa menyamai gitu. Enggak. Tidak ada tandingan. Tidak ada tandingan. Gramatikal Al-Quran itu kalau kita coba bedah satu persatu, kaget kita. Kalau saya bedah gramatikal Al-Quran itu, belum lagi saya paham artinya, saya yakin ini pasti bukan bahasa manusia, bahasa langit. Insya Allah. Nah, mungkin langkah berikutnya nanti kata kerja ya, itu terasa itu di kata kerja itu ini bukan bahasa manusia. Bagaimana kata kerja dibentuk dalam Al-Quran itu tidak bahasa manusia. Karena dia berbeda, ini prolog ke depan aja. Dia berbeda, satu bahasa ini berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di muka bumi ini. Itu mungkin episode berikutnya kita bahas nanti ya di kata kerja. Sekarang kita kembali ke kata benda dulu. Ya. Mungkin ada Pak Safrisam mau tanya tentang kata benda nih. Silakan Pak Safrisam belum mau tanya nih. Ya. Ini yang kata majemuk. Buka lah kameranya Pak Safrisam ini. Ini yang kata majemuk kan dua kata yang digabung jadi satu. Dan memiliki arti baru. Kan, gitu. Ya. Ya kan gitu kan. Ya. Itu kalau bisa-bisa nanti artinya itu bermacam-macam kalau di anunya, karena menjadikan satu itu kan dari dua kata yang digabung itu kan tidak langsung satu. Yang satu misalnya tadi kan sebagai contoh kan kalau yang ini kan rumah dan Allah ya. Baitul kan rumah Allah kan berarti artinya kan kalau kita jadikan artinya kan Baitullah. Bisa Ka'bah, bisa masjid. Bisa Ka'bah, bisa masjid. Ya. Jadi berarti artinya itu sudah baru. Tergantung dari satu kata atau dua kata yang kita gabung tadi ya Pak Ustadz. Tidak, udah arti baru dia. Contoh tadi kan sapu kan artinya alat pembersih yang di rumah itu. Tangan kita, ya kan? Nah, pada saat sapu tangan kan bendanya bukan sapu, bukan tangan, tapi benda baru kan? Kan tadi saya bilang nih, ini bendanya baru nih.
Dia Iya. sapu tangan ini bukan sapu dan bukan tangan, tapi benda baru. Itu maksudnya. Nah, Ya. contoh lagi, kaki tangan. Kaki Pak Sabrisa mana tuh? Tangannya mana? Tapi mana kaki tangan apa? Pembantu bisa, atau orang yang orang yang kita percaya bisa. Itu kaki tangan, bukan kaki dan bukan tangan. Rumah sakit, gimana tuh? Rumah sakit. Masa ada rumah sakit tapi rumah tempat orang dirawat? Berobat, ya, berawat. Dua kata itu. Iya. Ya, bisa Pak Sabrisa? Ya Pak. Oke. Ah, Ada oke. ciri-cirinya ya, kalau dalam bahasa Arab ini kan ada istrinya, bahasa Al-Quran ini Ustaz. Ya, Kata kedua itu kasrah. Umum kasrah. Ya. Syaratnya dua-duanya kata benda. Dua-dua kata benda dan benda kedua kasrah. Ya, harus dua-duanya kata benda. Ya, Dan huruf terakhirnya kasrah, dan huruf kasrah. kata dari pertama huruf keduanya Kasrah. sukun. Nah, huruf kata Oh pertama. ya, ini huruf kedua di kata pertama umumnya, ya umum, tidak semua. Kayak Hazar Alman nggak mati, tapi umumnya. Jadi saya coba dalam perjalanan saya kita buat satu kaidah, tapi ada nanti sebuah penyimpang, tapi nggak apa-apa, kita anggap aja dulu nggak menyimpang ini. Nah, Iya, iya. Jadi huruf keduanya mati, sukun, dan huruf apanya kata benda di harkat. Kalau yang Kasrah. kasrah yang terakhir ini udah pasti nih Ustaz. Pasti itu ya. Ada Itu ya. bedanya. Nggak bisa lagi. Oh Misalnya iya. Hazal mauti. Iya, iya. Nggak bisa mauta itu nggak bisa Nah, ya? nggak bisa. Kalau mauta nanti azarannya jadi kata kerja. Iya, iya, iya. Dia apa ya? Kalau saya lihat Quran itu nggak bisa dirubah. Satu huruf dirubah jadi berubah semuanya. Iya. Menjadi satu kata itu bisa sampai 200 sampai 400. Oh iya iya. Satu kata berubah itu kalau kita lengkapin semuanya, dia totalnya satu kata ya. Satu kata itu bisa berubah menjadi 34 kali 5. Rata. Berapa tuh? 170. Nah, itu baru kata kerjanya. Belum kata bendanya. Kata bendanya mungkin 5, banyak banyak. Pokoknya tidak akan bisa diikutin oleh bahasa manapun. Satu kata berubah. Belum lagi kata bendanya. Belum lagi pola-pola yang lainnya. Jadi dia lengkap semua. Iya, iya, iya. Kaya. Jadi bahasa Quran itu kaya. Kemarin saya lihat satu video 200 juta apa ya, kemarin di Sebule itu ada orang Arab sendiri, katanya itu kosakata apa jutaan. Saya lihat kemarin, saya sekilasnya kemarin ratusan juta kosakatanya, apa ratusan ribu ya, lupa saya, tapi saking banyaknya kosakatanya. Nah ini yang pada saat ke bahasa lain dari sekolah itu keteter. Dan kata yang banyak itu dia sudah punya struktur atau rumus ya Ustaz ya. Secara struktur. Mudah bisa, gitu. Ya. Makanya saya juga berpikir ya, kenapa kok bahasa Al-Quran ini bisa dirumuskan ya. Kalau bahasa Indonesia memang bisa dirumuskan, tapi banyak yang nggak bisa dirumuskan ya. Tapi Quran itu umumnya bisa dirumuskan. Semuanya bisa dirumuskan. Bahkan yang irregular pun bisa dirumuskan. Kalau bahasa Inggris kan irregular nggak bisa dirumuskan ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ya bisa juga kan, kata-kata tulis ya yang berawalan P bisa dirumuskan ya. Tapi kalau bahasa Inggris nggak ada rumusan di irregular verb. Nah, Al-Quran bisa dirumuskan. Saya baru melihat suatu tata bahasa yang bisa dirumuskan melalui Al-Quran. Saya belum belajar yang lain ya, mungkin belum belajar ya. Tapi saya rasa nggak ada bahasa yang punya rumus ya. Pasti ada sebagian yang harus dihafal saja. Dan Al-Quran bisa dirumuskan. Nah, jadi prolog kita kembali ke tanda-tanda kata benda. Jadi kita mengenal komponen ayat itu. Apa saja lah ayat yang kita baca, dia terdiri dari 3. Kalau nggak kata benda, apalagi kata kerja dan bermana. huruf bermakna. Kalau kita huruf nggak ada mananya kan? Ya. Bahasa Indonesia apa? Tidak ada. Kalau bahasa Al-Quran ada A, apakah? B, ada. Kalau kita B ada arti nggak? Nggak ada. K, ada arti nggak di kita? Ya. Nggak ada. K, V, ada nggak arti di kita di P? Nggak ada bahasa Indonesia-nya. Kalau bahasa Indonesia dua huruf masih belum punya arti ya. Ada nggak bahasa Indonesia? Baru 3 punya arti. Ayo. Kalau 2 arti, ada nggak bahasa Indonesia yang resmi ya? Ada nggak 2 kata dalam bahasa Indonesia punya arti? Ya. Ada nggak contohnya 2 kata? Bahasa Padang ya, yo. Bahasa Besar Msiko, yo. Itu, iya, yo. Itu bahasa Padang. Tapi kalau bahasa Indonesia yang apa?
Iya, Iya, iya. betul. 5 huruf. Yang 2 huruf ada nggak? Nggak, kayaknya belum ketemu. Mungkin kalau dicari-cari. Saya cari lah dulu. Pak Saprisan tugasin Pak Irman carinya. Yang 2 huruf ada arti nggak? Nah, kalau Al-Quran 1 huruf punya arti. Apakah? Bahasa anak-anak kalau 2 huruf tuh, Ustaz. Apa tuh? Dia bilang makan ma katanya kan. Ma katanya gitu. Gitu. Ada pertanyaan dari Uren Kata Benda ini? Ada Uren, ada pertanyaan? Saya udah cukup ini jelas Pak Ustadz. Ya. Jelas dari 7 ciri kata benda ini. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Jadi kita baru nih hari kompetisi video pertama, besok kita sambung video berikutnya ya. Besok kita sambung dengan video kata kerja. Demikian, terima kasih atas kehadiran teman-teman di ruang saya. Semoga nanti netizen kita yang menontonnya dapat pencerahan sehingga terkesan bahwa Al-Quran itu mudah ya. Laqad yassarna Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk jadi peringatan, untuk diamalkan. Mudah dia untuk dihafal. Fahal min mudakkir, ada yang mau nggak? Kalau mau dia mudah, kalau nggak mau ya susah. Kita jadikan orang-orang semuanya mau belajar Al-Quran. Demikian, terlebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.